Shalom, puji Tuhan, selamat pagi. Pagi hari ini judul yang saya bawakan adalah tentang Allah dapat memakai musuh. Ya, Allah dapat memakai musuh. Saudara, apakah kita pernah memiliki pengalaman zaman dulu sih, ini cerita zaman dulu, yaitu tentang pasar malam. Kalau saudara pernah memiliki pengalaman pasar malam, saudara mungkin mengerti apa yang saya ceritakan hari ini. Yaitu ada sebuah kegiatan layar tancap. Di zaman dulu tuh suka ada layar tancap, yaitu bioskop gratis di lapangan terbuka, ya kan. Terus datanglah hujan, tiba-tiba datang hujan. Maka biasanya pasar malamnya langsung bubar tuh. Juga penontonnya bubar dan bioskop layar tancapnya juga bubar gitu. Lalu salah satu dari tukang ojek pangkalan itu ada yang berkomentar seperti ini. Sama hujan takut, tapi sama yang bikin hujan tidak takut. Nah, betapa dalam ya arti komentar dari tukang ojek tersebut. Ketika saya merenungkan, ada benarnya juga ya komentarnya. Berapa banyak orang yang lebih takut kepada hal-hal lain sampai lupa takut akan Tuhan. Coba kita renungkan sejenak. Tetapi adalah menjadi berbeda dari cerita yang akan saya bawakan, yaitu dari cerita Alkitab ini. Cerita dari Rahab. Dalam kisah penaklukan kota Yeriko yang dilakukan oleh Joshua, Rahab itu memegang peranan yang sangat penting, di mana ia justru lebih takut akan Tuhan hingga tidak peduli akan hal yang lainnya, bahkan nyawanya sendiri. Itu yang dilakukan oleh Rahab. Coba kita lihat dulu di dalam Yosua pada pasal 2 ayat 2-6. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah perempuan itu, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Lalu ayat yang ke-6, tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya, maksudnya dua orang mata-mata Israel itu, untuk naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Nah, ini menjadi pertanyaan seperti ini. Bagaimana mungkin Rahab mau melakukan hal itu? Oke, siapa Rahab? Rahab ini adalah seorang pelacur. Dari pasal 2 ayat 1 dijelaskan, bukankah status pelacur seringkali itu dipandang hina? Dan itu pastinya dianggap sampah masyarakat. Namun saat semua orang hingga Raja Yeriko pun gemetar ketakutan, saatnya itu ya Rahab juga adalah penduduk Yeriko. Tetapi Rahab justru mampu melihat Tuhan yang sedang berkarya bagi Israel. Begitu jelasnya Rahab melihat sehingga mampu merespons dengan amat tepat, mampu berpaut erat pada maksud hati Tuhan, sekalipun tanpa menerima janji dan firman Tuhan secara langsung, sebagaimana Tuhan langsung berbicara kepada bangsa Israel. Nah, Rahab ini orang Yeriko yang gak pernah dengar tentang Tuhannya Israel, tetapi mereka mendengar orang-orang di Yeriko bagaimana Tuhannya Israel bekerja mengeringkan laut Teberau, bagaimana menghalau musuh-musuhnya Israel di padang gurun dan lain sebagainya. Itulah sebabnya Raja Yeriko dan seluruh penduduk Yeriko itu kecut hati mereka mendengar berita tentang kedahsyatan Tuhan Allahnya Israel. Nah, Rahab ini berbagi iman, yaitu iman yang sama dengan yang dimiliki oleh para pengintai dari Israel. Jadi dia memiliki iman yang sama, keyakinan yang sama dibandingkan seluruh penduduk yang ada di kota Yeriko. Bila di pasal 1 dari Yosua pasal 1, Tuhan memakai Yosua, ya itu adalah alatnya Tuhan, untuk menggenapkan rencana Tuhan, memberikan tanah Kanaan kepada umatnya. Maka saudara, di pasal 2 ini, Tuhan justru memakai pihak musuh. Tuhan memakai Rahab
Yaitu artinya Tuhan berkarya di hatinya Rahab, sehingga Rahab mampu melihat dengan benar akan Tuhan dan melihat dengan benar akan misinya Tuhan. Akibatnya, dari rasa takut akan kedahsyatan Tuhan yang dilakukan oleh Rahab, dia takut akan Tuhan, maka lahirlah iman. Dan dari iman itu datanglah keberanian untuk Rahab tidak merisaukan risiko kehilangan nyawa demi menyembunyikan dan menyelamatkan dua utusan tersebut. Itu resikonya Rahab bisa dibunuh sama Raja Yeriko karena menyembunyikan musuh di rumah dia. Tapi dia tidak takut kehilangan nyawanya. Dia lebih takut akan Tuhan dan memiliki iman akan Tuhan yang dipercaya oleh orang Israel. Nah, luar biasa kan Tuhan kita. Walaupun musuh-musuh Tuhan selalu berupaya untuk merintangi rencananya bagi dan melalui umatnya di dunia ini. Tetapi ingat baik, Tuhan adalah Tuhan yang tetap berdaulat. Tuhan bahkan dapat mengubah hati para musuh untuk menjadi alatnya Tuhan, supaya mereka dapat terlibat dalam penggenapan setiap rencana mulianya Tuhan. Oleh karena itu saudara, jangan biarkan kita terlalu dikhawatirkan oleh faktor-faktor yang berusaha menjadi perintang yang selalu menghalangi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita tetap ingat ayat ini saudara. Yesaya 54 ayat 17 berkata, "Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan engkau dalam pengadilan akan engkau buktikan salah." Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka terima daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Artinya hari ini saya mau ingatkan buat saudara, walaupun ada musuh di depan kita, saya selalu yakin dan percaya, musuh pun bisa dirubah sama Tuhan. Tuhan itu berdaulat. Tuhan berkuasa. Peganglah firman-Nya. Percayalah janjinya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kalau Dia sudah berjanji, Dia pasti menggenapi. Dan penggenapan Tuhan tidak tergantung oleh situasi, tidak tergantung oleh lawan, tidak tergantung oleh kapanpun atau siapapun. Semuanya adalah keputusan yang ada di tangan Tuhan, yaitu sesuai dengan firman Tuhan. Untuk itu, hari ini sebelum kita beraktivitas, atau saya nggak tahu situasi apa yang sedang Anda hadapi, saudara mungkin sedang berhadapan dengan situasi yang tidak menentu, tapi hari ini doalah, berdoa dengan mengucapkan, agar apa? Agar Tuhan mampu dan mau untuk mengubah hati para musuhnya untuk menjadi alat anugerahnya Tuhan. Jadi hari ini beraktivitaslah dengan tenang, beraktivitaslah dengan percaya bahwa penyertaannya selalu ada bersama dengan saudara di dalam segala sesuatu yang Anda kerjakan. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.